Bismillah. Oke teman-teman, selamat sore di hari Senin 14 Juli 2025, tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah. Sebenarnya gini teman-teman, di Chatterbox sore ini ya kita pengen bahas berbagai hal ya. Ada satu hal yang ternyata saya baru pelajari dan ini harus saya sampaikan banget pada teman-teman, yaitu ketika kita berdoa, berafirmasi atau berharap sesuatu itu jadi kenyataan, hindari gunakan kata semoga gitu loh. Ya, moga lu tambah sukses, moga tambah bahagia, tambah sehat gitu. Kalau kata semoga tuh berarti doa, ternyata dari segi vibrasi ya. Kalau doa itu masih pakai kata semoga, itu berarti situ belum yakin. You doa pasti terkabul gitu. Berarti harus dibetulkan, kata semoganya dihilangkan. Ya ketika kita ucapin selamat ulang tahun kan nggak ada kata semoga kan. Selamat ulang tahun, panjang umur, tambah berkah, tambah sukses, tambah ceria, tambah bahagia. Kan ada lagunya kan, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Itu kan lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya. Itu kan gak ada kata semoga di situ. Jadi ternyata kalau kita berdoa sambil berafirmasi gitu ya, jangan pakai kata semoga. Kata semoganya itu harus dihilangin lah. Ya paling enggak kata diganti dengan kata yang lain. Lalu dihilangin aja. Contoh kayak saya nih. Saya nih baru kirim lamaran kerja tidak biasa, teman-teman. Kirim lamaran kerja ke Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, atau disingkat DFAT atau DFAT. DFAT-nya Australia. Itu Departemen Luar Negeri dan Perdagangannya Australia. Nah, itu kan lamaran yang gak biasa. Nah, pertama saya tahu itu dari cakapinterview.com. Ada lamaran nih, wih, cakep juga nih. Executive Assistant to Australia's Ambassador to ASEAN. Itu saya pertama tahu dari cakapinterview.com. Udah, without further ado, saya gas langsung. Ada kesalahan di awal, ternyata beda ininya. Udah saya perbaiki. Lamaran saya mengikut apa yang ada, langsung saya gaskan. Nah, saya kan kirim ininya ke mama saya. Mah, doain abang ya mah, keterima kerja di kedutaan Australia di untuk ASEAN di Jakarta gitu. Gak ada kata semoga ya kan. Saya kan ngasih tahu, mah abang baru kirim lamaran ke ini DFAT Australia sebagai asisten eksekutif atau executive assistant to Australia's ambassador to ASEAN gitu. Kedudukannya di Jakarta gitu. Doain ya ma bang keterima gitu, amin gitu. Saya gak pakai kata semoga. Nah, tadi barusan saya juga lamar yang kedua, masih di tempat yang sama di Jakarta, tapi sebagai driver, pengemudi. Nah, kali ini skopnya adalah untuk kedutaan besar
Australia di Jakarta, teman-teman. Bukan kedutaan besar Australia untuk ASEAN, tapi kedutaan besar Australia untuk Indonesia. Sama, lamarannya juga dikirim ke DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade of Australia. Masih sama, lamarannya ke situ juga, tapi untuk lowongan yang berbeda. Gitu. Jadi mumpung ada vacancies yang lumayan gak biasa gitu ya, gas aja, ya kan? Yakin keterima. Saya nggak pakai kata semoga di sini, biar manjur ya, biar mujarab gitu ya, biar mantep gitu ya. Saya pakai kata apa tadi? Yakin keterima, gitu. I believe that my application is accepted, and I'll have the job there, and I'll have the job there. Now then I'll have the job, atau then I'll get the job. Gitu. Atau paling simpelnya, then I'll be employed there, atau I'll get employed there. Gitu simpelnya. Nah gitu. Jadi saya apa? Yakin. I'm sure that I'll get employed there. I'm sure that I'll have the job. I'm sure that they'll get me there. Itu sama aja artinya. I'm sure that they'll get me there. Itu artinya sama dengan saya yakin mereka nerima saya kerja di sana. Simple kan? Itu harus pakai kata yakin, teman-teman. Yakin dan yakin. Dan saya udah usaha. Itu. Makanya teman-teman semuanya yang saya hormati kalian para pemirsa, jadi harus kurang pakai kata semoga gitu. Kalau kita berdoa, berafirmasi, bersugesti gitu, ganti dengan kata yakin. Yakin pasti gitu. Yakin pasti gitu. Saya yakin, I believe, saya percaya gitu, pasti keterima gitu. Itu penting teman-teman, seperti itu. Kalau sudah yakin seperti itu, pertahankan. Berarti yakin seperti itu, contoh kasus saya deh. Saya yakin seperti itu, yakin keterima, berarti saya harus siap dengan segala konsekuensinya. Kalau sebagai executive assistant to Australia's ambassador to ASEAN, berarti apa yang saya korbanin? Tenaga dan waktu. Tenaga, waktu, dan uang. Ya, pasti saya kan kemana-mana ikut. Pasti mana-mana ikut. Ya, ikut dengan Duta Besar Australia untuk ASEAN. Kemana-mana pasti saya ikut. Ya, dan yang kedua apa? Mengorbankan waktu. Mengorbankan waktu saya. Mengorbankan waktu. Karena PP dan no more saya rebahan time. Bisa ngajar ngaji kayak gini kecuali kalau weekends. And holidays. Kecuali kalau weekends and holidays gitu kan. Weekends and holidays kalau di Australian accent ya kan. Weekends and holidays. Tuh. Saya gak akan bisa lagi sebebas ini. Mau rebahan gak bisa. Pulang udah pasti light. Malam pulang udah pasti light. Ya. Very very light. Pulang udah pasti light. Ya.
late at night. Ya. Itu pasti teman-teman. Itu pasti. Pasti. Ya. Apalagi yang saya korbanin? Biaya. Ya. Biaya. Transport PP dari sini ke Patra Kuningan 7.000. 7.000 bolak-balik. Dari sini ke Lebak Bulus naik Jaklingko 0 rupiah. Dari Lebak Bulus ke Patra Kuningan 3,5. Begitupun sebaliknya. Dari Patra Kuningan bisa ke Lebak Bulus atau bisa ke CSW ya. CSW Kejaksaan Agung. Atau inilah CSW Kejaksaan Agung. Atau ya udah 3,5 tuh. Udah 3,5. Dari CSW Kejagung ke sini. Gitu. Bisa aja saya seperti itu, bisa aja. Bisa aja. Gitu. Itu kan sama, 3,5 juga. Jadi bolak-balik 7.000, ya kan? 5 hari kerja habis berapa? 35.000. Itu buat transport. Belum kalau makan dan sebagainya. Kalau makan atau apa gitu kan, nggak tahu lah saya nanti bagaimana. Itu. Kalau driver makan sendiri, makan pakai uang sendiri. Ya, 5 kali sehari loh, 35.000 habis. Ya. Buat biaya itu baru transport. Ya. Naik TJ. Kalau pakai ojol habis berapa? Dari sini ke Patra Kuningan. Kan kedutaan besar Australia itu kan di Patra Kuningan. Tenaga. Nah, itu. Ambassador itu jadwalnya nggak pasti dan kegiatannya banyak teman-teman. Tapi ya saya suka tantangan, saya suka challenge, ya kan? I dare to challenge myself, gitu. I dare to push myself to the limit. I dare to push myself to the maximum level. Itu kalau saya, teman-teman. Ini rumah gede ini ya, teman-teman ya. Kalau saya masih ada interest untuk tinggal di sini, pasti kebeli sama saya. Yakin kebeli sama saya. Tapi kalau saya masih ada interest untuk di sini tinggal, soalnya gimana ya? Makin kesini, saya umurnya udah makin tua, teman-teman. Umur saya makin tua, saya tuh pengen nyari sesuatu yang simple. Gitu loh. Yang simple-simple aja gitu. Saya hampir kekilir kakiku. Ouch. Saya umur segini, teman-teman ya. Walaupun saya umur baru 31. Saya tuh pengen nyari tuh ya lebih menyukai sesuatu yang simple aja. Makanya kenapa saya prefer apartment daripada rumah. Sebagai hunian kalau saya punya uang sendiri buat beli gitu. Karena simple. Ya. Apartment itu kan kita tidak perlu bayar biaya elektrik, biaya air, telepon dan sebagainya. Ya kalau misalkan gak disediain internet oleh apartemen, kita pasang sendiri, ya paling bayar biaya langganannya internet aja gitu. Atau pay TV ya kan. Atau pay TV bisa kayak gitu. Paling cuma bayar itu ya doang, bayar subscriptionnya doang gitu. Oh baru lah Bimba Rainbow Kids, baru ya. Tadi nggak ada loh. Wow. Nah itu teman-teman,
Jadi kalau saya lamar kerja di tempat yang nggak biasa, dan pekerjaannya pun adalah pekerjaan yang buat saya nggak biasa, pasti pengorbanannya akan nggak biasa juga gitu. Bayangkan kerja dengan pejabat-pejabat luar negeri yang mewakili negaranya berhubungan diplomatik dengan Indonesia dan ASEAN. Itu kan sesuatu yang luar biasa buat saya gitu loh. Pencapaian hidup yang luar biasa, apalagi dia sifat kepegawaiannya ongoing, permanen. Permanen gitu loh. Ongoing kok permanen. Permanen sampai kita sampai kita pensiun mengikut hukum sini ya, karena saya kan lamarnya sebagai local engagement staff, jadi mengikuti hukum aturan kerja di sini. Jadi kalau ya amin yakin saya keterima kerja di sana ya. Saya kerja umur 31 ya, pensiun umur ya sekitar 60 kalau paling enggak. Saya bisa kerja lama, 20 tahunan lebih, 29 tahun kalau memenuhi syarat ya. Doain ya teman-teman, saya penuhi syaratnya, amin ya. Saya kalau udah kerja di sana, wah benar-benar full, serius, nggak ada compromise gitu, no more compromise gitu, nggak ada kompromi buat saya. Kalau udah kerja saya pulang ke rumah, kalau misalkan late tidur, besok pagi berangkat lagi. Jam berapa schedule-nya saya akan usahakan paling tidak selambat-lambatnya 1 jam sebelum itu udah ada di lokasi. Atau paling enggak ya habis subuh berangkat. Biar apa? Biar nggak macet. Atau dari sebelum subuh saya udah berangkat. Gitu. Sebelum subuh saya udah berangkat. Gitu. Walaupun ya kita nunggu subuhnya di Lebak Bulus. Itu. Karena bisnya baru ada jam 5 pagi. Dah ada di situ kan. Kan operasionalnya kan jam 8. Ya berarti saya dari jam 7 harus sudah di sana. Nah, solusinya gimana? Habis subuh kita berangkat. Itu. Jadi paling sampai rumah tidur, udah bangun berangkat lagi. Kalau misalkan nih weekends ada jadwal masuk, kalau saya keterimanya driver ya, atau dua-duanya, kan kita nggak tahu executive assistant gitu. Ambassador itu kan jadwalnya nggak pasti, ya. Bisa aja weekend diundang ada acara, saya suruh datang. Saya wajib hadir, akan asisten saya wajib hadir saya. Ya, tiba-tiba weekend, nggak ada saya waktu rebahan apa, nggak ada lagi teman-teman. Nggak ada lagi waktu buat nyantai, rebahan, nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi itu yang akan saya korbanin, waktu, tenaga, uang, biaya. Kalau mau dibalik biar vokalnya sama, TUW tu, atau UTW atau WUT WUT. Kalau mau dibalik-balik sama aja. Intinya tenaga, waktu, tenaga, uang, waktu, tenaga dan uang. Gak akan lagi bisa saya ngaji kayak begini 2 kali seminggu ya, kecuali weekends and holidays, weekend sama hari libur gitu. Jadi nggak ada lagi coy waktu saya buat
hale-hale, leha-leha. Kalau udah saya kayak gitu, karena saya kerjanya di tempat yang nggak biasa, dengan mostly orang asing, teman-teman. Ya, etos kerjanya, profesional kerjanya 100 kali lebih tinggi dari Indonesia, bos. 100 times more than Indonesians. This is the fact. Itu fakta, teman-teman. 100 kali lebih tinggi etos kerjanya, professionalismnya. Tapi itu yang saya suka. Kalau kita kan kadang-kadang, kalau misalkan nih, maaf nih, kalau bos kita kadang-kadang masih ya adalah hubungan, ada relasi dengan kita gitu kan, ya adalah nego-nego di balik layar gitu, adalah praktek, ya itu tadi yang saya bilang, nego-nego di balik layar gitu. Praktek, ya itulah intinya, ini nih yang gue gak suka nih. Dua motor ketemu di dua jalur yang beda, jalurnya sempit, motor dari dua arah. Nah itu, ini yang saya agak suka gitu loh. Jalurnya sempit, motor dua arah. Kenapa? Saya nggak bicara yang tinggal di sini ya, enggak. Tapi kalau pengelaju, ya, pengendara yang bukan tinggal di sini, bukan orang sini gitu ya, tapi dia males lewat jalan utama yang besar itu sama yang sana, ya, itu kayaknya saya nggak suka banget gitu. Bener gak suka, itu. Jadi itu, teman-teman, ya. Jadi baik lagi, kalau kita kerja di tempat yang nggak biasa buat kita gitu ya, kalau kita kerja di tempat yang tidak lazim gitu ya, kalau kita kerja di tempat yang tidak umum gitu ya untuk kita, ya berarti kita harus bisa menyesuaikan level yang lebih. Kalau kerja di tempat biasa, apalagi di tempat kerja kita, misalkan atasannya masih punya relasi, masih punya inilah, hubungan lah gitu. Ya tadi saya bilang, bisa lah nego-nego di balik layar, atau ya berunding di bawah meja gitu. Berunding di bawah meja gitu. Bisa lah ada ya musyawarah terbatas lah, musyawarah tertutup lah, nego-nego supaya ya gitulah pokoknya. Padahal itu di tempat biasa, teman-teman, di tempat biasa di sini. Tapi kalau di tempat yang nggak biasa, don't even try to do that or you'll get sacked. Don't even try to do that or you'll fired. Itu jawaban saya. Tapi kalau di tempat biasa di sini, ya bisa lah. Ya, ask what you want, then I'll give you. Gitu. Coba apa ini? My God. Really hate when my 5:33. Really hate when my clock is error. Fake. Itu, teman-teman. Jadi kalau kayak gitu, kayak tadi saya bilang, you're negotiating something behind closed doors gitu ya. Kalau di sini tuh udah biasa. Tapi kalau di tempat yang nggak biasa, you'll get sacked, trust me gitu. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu lagi, dan pasti ya doain mudah-mudahan saya keterima kerja with Australians.